Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di Rudes Studio. Di video ini kita akan coba belajar tentang 7 aturan layout desain yang penting untuk para desainer ketahui. Sebab jika kita tidak mengetahui prinsip-prinsip desain ini, kita akan kesulitan untuk kemudian memberikan visual yang bisa dimengerti dan dipahami oleh yang melihat desain kita. Baik, langsung saja yang pertama adalah dia memiliki ruang, teman-teman. Jadi desain layout yang baik itu adalah memiliki white space atau ruang nafas ya. Jadi nggak semua harus kita masukkan ketika ada bagian-bagian yang masih kelihatan kosong, terus kita tambahkan desain. Misalnya kita lihat di contoh berikut. Kita bisa perhatikan misalnya di bagian ini kan masih kosong ya. Juga banyak di bagian sebelah kanan juga ini masih kosong. Begitu juga di sini teman-teman, kita lihat ini kosong. Nah, pemanfaatan bagian kosong ini itu disebut untuk ruang nafas, supaya desain kita itu nggak amburadul dengan dengan ramainya desain-desain dan elemen yang kita masukkan dalam sebuah project. Dengan begitu kita akan mudah membaca, lebih minimalis, memang lebih mudah untuk dilihat dan lebih estetik malahan. Karena kalau kita lihat semrawut semua kita isi, semua kita masukkan elemen desain, ini akan sangat mengganggu dalam menyampaikan pesan kepada pembaca atau yang melihat desain kita. Jadi seperti ini ya, jadi ditambahkan ada ruang-ruang kosong yang tujuannya untuk white space atau untuk ruang nafas. Tapi bukan berarti kita nggak memanfaatkan ruang ini, ya harus tetap proporsional dalam melihat desain tersebut. Begitu pula di desain di yang sebelah kanan ini, itu ada ruang nafas, ada white space-nya di sini, di atasnya, di sini juga. Jadi harus punya jam terbang dan untuk melihat prinsip yang pertama ini adalah tentang white space atau ruang. Kemudian ini salah satu contoh juga bagaimana white space itu membantu kita untuk menyampaikan pesan yang lebih mudah. Kalau di sini kita lihat bagaimana teks ini terlalu banyak sehingga kita juga malas membaca karena ruangnya sempit, agak sulit membaca. Dibutuhkan effort lebih ketika kita harus membaca karena tulisannya bisa jadi tidak memiliki space, jarak yang cukup. Nah, begitu pula di atasnya. Jadi sangat-sangat berat untuk bisa kita sampaikan atau bisa efektif disampaikan kepada orang. Tapi sebaliknya, jika kita menerapkan konsep white space, kita bisa memberikan ruang dan orang lain jadi lebih mudah untuk melihat dan menyampaikan. Kita pun menyampaikan pesan jadi lebih enak gitu ketika kita menerapkan white space. Jadi kalau di teks itu ya, pastikan kita kadang ada defaultnya itu jangan ketika kita ngetik kemudian kita enter, kita kalau mungkin seperti ini ya, seperti ini kalau defaultnya, tapi coba ditambah trackingnya sehingga dia berjarak lebih, jadi teks itu bisa lebih mudah untuk dibaca. Next, yang kedua adalah kedekatan. Jadi konsep yang kedua ini adalah bagaimana elemen satu dengan elemen yang lain itu saling terkait dan dia saling melengkapi. Misalnya di sini ya, dalam konsep kedekatan itu kita bisa melihat icon ini itu dia berdekatan dan juga saling melengkapi ya. Artinya sangat mudah kita baca karena di bagian icon ini dia khusus untuk penjelasan tentang fitur-fitur misalnya di sini. Juga bagian di sini jelas untuk penjelasan titelnya atau judulnya. Mungkin nanti kita akan melihat ada beberapa desain lain yang elemen kedekatannya itu misalnya di ikon sosial media ya. Di sini ada Facebooknya, ada Instagramnya, juga kemudian ada Twitter dan lain sebagainya, yang itu disandingkan semua. Jadi
elemen-elemen kedekatan ini penting karena supaya lebih mudah untuk kita baca ketimbang kita menaruh bagian-bagian yang seharusnya satu tempat itu ke tempat yang lain, ya. Istilah dalam bahasa Inggrisnya proximity, ya. Jadi kita coba satukan tempatnya, ruangnya, jadi kedekatannya ini mudah untuk kemudian memberikan pesan kepada orang lain. Next, yang ketiga adalah pengulangan. Nah, kalau kita cermati di desain yang ini misalnya teman-teman, ada beberapa pengulangan yang bisa kita lihat, dan ini juga salah satu elemen penting dalam desain. Jadi jangan terlalu banyak nanti kita masukkan super grafisnya, terlalu banyak elemennya. Dan begitu juga ketika kita buat desain yang baru, walaupun dia satu tema tapi kita cari lagi yang lain, ini sangat-sangat tidak mencerminkan prinsip-prinsip desain itu sendiri. Nah, salah satu yang bisa kita lihat dari sini adalah elemennya, super grafisnya teman-teman. Kalau kita lihat ada beberapa pengulangan, misalnya di bagian ini ya, segitiga. Di sini juga ada bagian itu yang kemudian dia dimasukkan ke dalam gambar, tapi elemennya masih sama. Begitu juga di sini ya, yang bagian merah. Nah, apalagi yang diulangi kemudian setelah elemen ini tadi kita udah jelas ya, bisa melihat pengulangannya. Yang kedua yang diulangi adalah warna, teman-teman. Misalnya warna merah di sini juga ada warna merah, di sini ada warna merah, di dalamnya juga ada warna merah. Kemudian di bagian tulisan juga ada bagian warna merah dan hitam. Ya, hitam juga diulangi dalam di brosur atau flyer ini. Jadi ini juga penting ya, pengulangan. Nah, kemudian berikutnya adalah kontras, teman-teman. Kontras ini bisa kita lihat di misalnya di teksnya. Jadi kontras itu bisa kita lihat dari posisi, atau kalau dari teksnya itu ketebalan ya. Jadi dia kan kontras, sangat kontras gitu. Ada teks yang tebal dan ada teks yang tipis. Ini penting supaya kita bisa menampakkan poin bahwa yang tebal ini jadi poin utama gitu, sedangkan yang tipis ini yang sekundernya. Begitu juga warna, teman-teman. Di sini kita mungkin kalau ngelihat desain ini ya, warna kontrasnya itu hijau ya. Sedangkan dia menggunakan warna abu-abu. Supaya branding warna hijau muda yang bercampur kuning ini lebih kena gitu. Dan desainnya jadi lebih elegan ketika kita lihat. Coba bayangkan ketika gambar ini bisa jadi mendekati warna kuning, dia akan bercampur karena masih dekat dengan warna yang ini. Jadi mesti ketika bertimpa warna dia harus kontras supaya warnanya lebih bagus. Begitu juga ini antara teks dan background. Teksnya putih, backgroundnya berwarna gelap, ini biru tua ya. Ini juga dimaksudkan untuk lebih mudah dibaca ketimbang ketika kita kasih teksnya warnanya abu-abu, jadi lebih sulit dibaca ya. Nah, ini kontras. Begitu juga di sini kita bisa ngelihat masih kontras untuk menyampaikan elemennya ini masih kuat gitu. Dan juga untuk teksnya sendiri juga menggunakan kontras dengan background yang warna putih. Nah, berikutnya adalah perataan, atau dalam bahasa Inggris disebut alignment. Kalau bisa kita lihat dalam contoh desain, perataan itu banyak, teman-teman ya. Misalnya kita menggunakan rata kiri di sini, maka dia juga harus rata kiri ya. Mungkin di desain ini kita bisa ngelihat sebagian, walaupun ada beberapa yang saya lihat kurang pas ratanya. Tapi misalnya ini rata kiri, dia persis kita gunakan semua, menggunakan rata kiri dari semua elemen di atas sampai ke bawah. Begitu pula ini gitu ya. Ini rata semua, ratanya rata kiri. Nah, jadi walaupun nanti apakah ada desain yang acak-acak, betul ada. Nanti ada beberapa desain yang kita lihat teksnya memutar atau teksnya menyamping dan sebagainya. Tapi tetap saja prinsip itu masih tetap wajib untuk digunakan.
Bisa jadi yang miring itu hanya judulnya saja, judul yang besarnya saja, tapi tidak untuk teks-teks kecil yang juga wajib untuk rata kiri, begitu juga rata samping ya, atau jarak antara satu dengan objek yang ada di sampingnya itu juga mesti seperti ini. Yang paling bawah ya, itu juga mesti harus rata teman-teman, karena prinsip alignment ini juga mencakup keseluruhan desain dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian yang berikutnya adalah penekanan. Nah, penekanan ini adalah bagian yang juga penting. Jangan semua desain itu kita samaratakan. Misalnya kita buat desain ini sama besarnya dengan yang ini ya, itu juga nggak akan baik ya. Oleh karena itu, kalau kita mau menampakkan judul ini, maka buat dia lebih besar, buat dia warnanya lebih kontras, sehingga penekanan terhadap apa yang mau kita kasih juga terlihat. Begitu juga dengan gambar ini, dia memberikan ruang yang cukup besar untuk sebuah gambar yang tujuannya adalah untuk memberikan ilustrasi yang kuat gitu. Jadi gambar pun juga bisa jadi point of view-nya atau penekanannya. Jadi ini juga prinsip desain. Kalau kita bisa ngelihat misalnya flyer burger gitu kan terlalu besar misalnya dimasukkan gambar burgernya, itu tujuannya untuk penekanan supaya orang berhasrat untuk memakan burger itu. Begitu juga ini. Jadi penting juga, salah satu elemen desain yang harus kita perhatikan adalah penekanan ini. Nah, kemudian ada hierarki atau urutan. Jadi teman-teman, kalau kita mau buat hierarki, ini juga penting sekali ya. Urutan-urutan dalam mendesain itu jangan juga asal. Misalnya tulisan ini yang salah ya, Jan Smith, semuanya dibuat sama. Enggak. Di dalam desain kita harus ada yang lebih kuat, ada yang lebih di bawahnya. Jadi karena orang ketika melihat sebuah campaign, sebuah flyer misalnya, itu juga dia kan menggunakan hierarchy view, melihat berdasarkan mana yang paling utama kita sampaikan terlebih dahulu. Seperti contoh di sini misalnya, otomatis ketika langsung kita lihat, kita langsung melihat nama di kartu nama ini kan, karena dibuat besar. Oleh karena itu, dalam hal yang paling penting kita ketahui adalah kita sebelum mulai mendesain, kita pahami dulu hierarki dari desain kita ini, mana yang harus kita utamakan, sehingga ketika orang sekali melihat langsung paham maksudnya, mana yang kemudian dia lebih kecil, yang juga informasi itu nggak terlalu penting-penting sekali, sehingga dia bisa dibuat untuk dibaca lebih detail gitu. Jadi itu yang diperhatikan, mana yang penting, mana yang enggak, itu juga bagian dari hierarki. Sehingga jangan sampai kita salah atau bahkan menyamaratakan konsep layout yang ada di sebelah kiri ini, yang juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi prinsip yang terakhir ini, yang ketujuh, adalah hierarki. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Kalau kamu ada saran atau komentar, silakan tuliskan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.